Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andreas Salwadis, NIM 143, Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Tetapi di sini saya akan menekankan pada pemerataan pembangunan. Studi kasus yang saya ambil dari Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Pantai 9, Pulau Gili Genting. Pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil di setiap daerah yang ada di tanah air. Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah. Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat itu. Jadi pembangunan yang dimasukkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari perkembangan itu sendiri yakni terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Pariwisata menjadi salah satu primadona bagi negara-negara dalam menyediakan sumber pendapatan di luar dari migas dan pajak. Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan mata dunia lain. Hal ini dimasukkan agar Indonesia semakin terkenal bagi warga atau penduduk negara lain yang berkunjung ke Indonesia. Promosi-promosi yang dilakukan adalah menjual keragaman wisata dan budaya Indonesia. Hal ini ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional karena menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa. Sektor pariwisata berkaitan erat dengan penanaman modal asing. Turis-turis yang datang ke Indonesia adalah termasuk mereka yang berhubungan bisnis dengan Indonesia. Pariwisata di daerah-daerah sangatlah banyak. Bila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada, pemerintah dan masyarakat daerah saling membantu dalam pengembangannya tersebut sehingga akan mengangkat segi ekonomi, budaya, dan pendidikan daerah itu. Pariwisata sangatlah mampu mengatasi masalah kesejahteraan bila dikembangkan secara profesional. Dalam pengembangan pariwisata, tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri, tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut Carlos Caesar Jr. dan Larry E. Hilbert dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik, objek, dan atraksi wisata. Setelah itu dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah kunjungan wisatawan. Apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan, selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Pembangunan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan dari daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan dan menjadi hak daerah. Maju tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk melaksanakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dalam berekspresi dalam rangka membangun daerah, tentu saja tidak melanggar ketentuan hukum-hukum perundang-undangan. Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb masih dalam proses pembangunan infrastruktur dan masih melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Hal ini guna menarik wisatawan dalam maupun luar negeri.
Pengembangan potensi pariwisata yang terjadi saat ini juga memberikan dampak dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumeneb merupakan kabupaten yang mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik. Hal ini dibuktikan sukses dengan peningkatan PAD. Sebab sukses atau tidaknya suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dilihat dari sektor pendapatan daerah. Pengembangan pariwisata yang terjadi di Sumeneb tidak hanya bagi negara saja, sebab dalam prakteknya dinas-dinas lain juga ikut memberikan sumbangsih untuk kemajuan Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat dilakukan perlu adanya perbaikan infrastruktur pendukung yang kuat, sebab selama itu pintu masuk untuk mencapai Kabupaten Sumeneb masih melalui jembatan Suramadu yang terletak di Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut menyebabkan akses ke Sumeneb sangat minim. Karena untuk mencapai Kabupaten Sumeneb membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3-4 jam perjalanan darat, belum ditambah masalah-masalah yang dihadapi sepanjang jalan. Sebab sepanjang jalan di Pulau Madura masih kurang bagus. Tujuan dari pengembangan pariwisata Sumeneb di Pantai 9 adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar secara merata. Penyebab suatu taraf hidup masyarakat terletak pada kemampuan faktor internal dan eksternal. Bila internal terletak pada pengaruhi kehidupan sosial yang mengakibatkan ketimpangan dan kesejahteraan, masyarakat juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan, dikarenakan masih adanya suatu perbedaan antara penduduk satu dan yang lain. Sedangkan faktor eksternal tercipta dari adanya campur tangan pihak-pihak yang lain yang mengakibatkan sosial ekonomi dalam daerah tersebut tidak baik atau tidak meningkat. Masyarakat sekitar Pantai 9 bersama UPT bekerjasama dalam meningkatkan kualitas dari pantai tersebut dengan cara selalu diadakan acara-acara guna mengenalkan bahwa pariwisata Sumeneb, khususnya wisata alam, sangatlah menarik bila dikunjungi dengan didukung banyaknya kekayaan alam yang ada di sekitar Pantai 9 tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tadi, yaitu pengembangan pariwisata di daerah Indonesia sangatlah penting guna menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar, serta pemerintah juga harus mendukung pengembangan wisata daerah supaya lebih baik dan banyak dikenal wisatawan lokal maupun mancanegara, supaya dapat meningkatkan devisa negara serta membangun daerah tersebut agar lebih berkembang lagi. Berikut adalah foto Pantai 9 dahulu sebelum berkembang dan setelah dilakukan pembangunan pariwisata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.